Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. semuanya. Saya Dia Rahmawati. Kali ini saya akan mempresentasikan untuk tugas UAS saya di mata kuliah Teknik Riset Operasional berjudul Implementasi Metode Vogel Approximation Method atau FAM dalam optimasi biaya transportasi. Oke, latar belakang permasalahan ini, maaf, bentar. Oke. Latar belakang masalah ini adalah aktivitas barang, distribusi barang merupakan kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen guna memenuhi kebutuhan. Proses distribusi sudah menjadi hal pokok dalam setiap aspek kegiatan yang saat ini banyak dilakukan mulai dari perorangan sampai dengan perusahaan dengan melibatkan penyedia jasa pengiriman barang. Sudah sepatutnya kegiatan distribusi barang akan menjadi bagian dari suatu aktivitas pengeluaran atau biaya operasional suatu perusahaan yang selanjutnya harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pihak penyedia jasa pengiriman. Tinggi rendahnya biaya operasional akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran operasional maupun produktivitas perusahaan. Analisa masalah, permasalahan ini adalah diambil dari penelitian berdasarkan referensi jurnal yang berjudul Optimasi Biaya Transportasi Distribusi Barang dengan menggunakan metode Northwest Corner. Untuk PT Surya Mas Inti Armindo merupakan perusahaan yang bergerak di bidang farmasi dan penyedia berbagai alat kesehatan yang terletak di Karanganyar, Jawa Tengah, dan melakukan pendistribusian produk ke beberapa daerah di Pulau Jawa seperti Yogyakarta, Salatiga, Purwokerto, Semarang, dan Cirebon. Dalam pelaksanaannya, perusahaan menggunakan jasa ekspedisi pengiriman guna mempercepat proses terkirimnya barang kepada konsumen. Adapun perusahaan ekspedisi yang bekerja sama dengan PT Surya Mas Inti Armindo adalah Cito Express, Sinar Aji, Dakota, Cobra, dan Santoso. Dan hasil optimasi biaya transportasi barang pada penelitian sebelumnya yang menggunakan NWC ini sebesar 27.206.450. Hasil tersebut nantinya akan dilakukan optimasi kembali dengan menerapkan metode FAM. Lingkup penelitian berfungsi untuk membatasi pembahasan pada pokok permasalahannya saja. Pada penelitian ini dibatasi pada dataset dan literatur yang didapat dari penelitian sebelumnya yang bersumber dari referensi jurnal yang berjudul Optimasi Biaya Transportasi Distribusi Barang dengan metode NWC. Tujuan penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahui biaya optimal pengiriman barang dengan penerapan metode FAM. Manfaat penelitian, pertama untuk manfaat praktis adalah untuk menentukan biaya distribusi barang paling optimal. Lalu untuk manfaat teori adalah untuk memberikan sumbangan penerapan metode FAM pada data yang tersedia. Manfaat kebijakan yaitu agar metode FAM dapat diterapkan dengan perhitungan optimasi biaya pada riset operasi. Berikut adalah tinjauan pustaka beberapa jurnal yang saya masukkan ke dalam tabel. Ada 5 jurnal, salah satunya saya sebutkan penerapan metode FAM untuk efisiensi biaya pengiriman barang pada TIKI di poin nomor 2 ya, di tahun 2017. Permasalahannya adalah melakukan perhitungan guna perhitungan untuk efisiensi biaya distribusi menggunakan metode FAM. Untuk datanya yang diambil oleh penulis adalah data primer, merupakan pengiriman barang dari Medan menuju Pekanbaru, Padang, dan Palembang dengan 3 tipe angkutan darat, yaitu mobil box, Grand Max, mobil engkel, dan mobil box double. Untuk hasilnya adalah FAM dapat dilakukan dalam metode perhitungan ini dan total biaya yang dihasilkan dengan metode FAM sendiri sebesar Rp61.500.000 dan merupakan metode yang paling efisien. Ini juga masih terkait dengan tinjauan pustaka. Maaf. Untuk riset operasi merupakan penerapan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan optimal dalam penyusunan model dan sistem baik deterministik maupun probabilistik yang bersumber dari kehidupan nyata. Deterministik yaitu model yang dibentuk dalam situasi yang pasti. Model ini perlu penyederhanaan dari realitas karena kepastian yang jarang terjadi.
Namun di balik itu model ini memiliki keuntungan, yaitu dapat dimanipulasi dan diselesaikan lebih mudah. Untuk probabilistik, ini berkenaan dengan kasus yang diasumsikan ketidakpastiannya, walau penggabungan ketidakpastiannya dalam model dapat menghasilkan suatu penyajian sistem yang lebih realistis, namun pada akhirnya umumnya model ini sulit untuk dianalisa. Penerapan tersebut merupakan hal yang terjadi baik dalam pemerintahan, bisnis, teknik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan alam dan sosial yang ditandai dengan kebutuhan mengalokasikan kebutuhan sumber daya yang terbatas. Riset operasi sangat berguna dalam menghadapi masalah mengenai bagaimana mengarahkan, mengkoordinasikan teknik operasi-operasi yang akan diterapkan maupun kegiatan dalam suatu organisasi dengan segala keterbatasannya melalui prosedur optimalisasi atau search for optimality. Program linear merupakan pendekatan matematik yang sering digunakan pada lingkup manajerial guna pengambilan keputusan. Program linear bertujuan memberikan susunan model yang dapat diterapkan guna membantu dalam proses pengambilan keputusan dalam menentukan alokasi yang optimal dari sumber daya perusahaan ke berbagai alternatif yang tersedia, sehingga laba akan maksimum atau alternatif biaya minimum. Alokasi yang dibuat bergantung pada sumber daya yang ada pada permintaan atas sumber daya tersebut. Adapun tujuannya adalah untuk memaksimumkan laba atau meminimalkan biaya. Dapat pula diartikan program linear sebagai suatu metode matematis yang berkarakteristik linear untuk menemukan suatu penyelesaian optimal dengan memaksimumkan atau meminimumkan fungsi tujuan terhadap susunan kendalanya. Metode transportasi merupakan bagian dari program linear yang secara khusus membahas tentang alokasi dari tempat sumber ke tempat tujuan dengan meminimumkan biaya alokasi atau biaya distribusi. Konsep transportasi didasari dari adanya aktivitas perpindahan antara lokasi asal dan lokasi tujuan. Perjalanan ialah pergerakan orang dan barang antara dua tempat yang terpisah, baik kegiatan perorangan maupun kelompok untuk suatu kegiatan baik yang bersifat individu ataupun berkelompok dalam masyarakat dan dilakukan melalui suatu lintasan tertentu yang menghubungkan lokasi awal dan tujuan menggunakan alat angkut atau kendaraan dengan kecepatan tertentu. Karakteristik metode ini yaitu adanya perpindahan suatu barang dari sejumlah lokasi sumber menuju lokasi tujuan dengan biaya seminimum mungkin. Setiap lokasi sumber dapat memasuk suatu jumlah yang tetap atas barang tersebut dan tiap lokasi tujuan memiliki jumlah permintaan yang tetap atau permintaan pada tiap lokasi sumber harus dipenuhi tanpa melebihi kapasitas produksinya. Berikut adalah data model transportasi. Di sini untuk A1, A2, dan A3 adalah lokasi asal, dan S1, S2, S3 itu adalah kapasitas dari masing-masing lokasi asal, lalu T1, T2 adalah lokasi tujuan, D1, D2 adalah permintaannya, jumlah permintaan dari tiap masing-masing lokasi tujuan. Untuk X ini adalah nanti jumlah barang yang dialokasikan, baik dari sumber ke tujuan. Dan untuk yang kolom C ini adalah biaya transportasinya. Lalu untuk Vogels Approximation Method merupakan model perhitungan yang ada pada metode transportasi untuk menyelesaikan kasus transportasi dengan lebih mudah dan lebih cepat. Metode FAM diterapkan berdasarkan pada konsep penalti. Untuk tahapan pada metode FAM sendiri, yang pertama adalah tentukan biaya penalti, yaitu selisih biaya transportasi, baik setiap baris ataupun di setiap kolom, dengan cara mengurangi dua biaya sel terendah yang terletak pada satu baris yang sama atau satu kolom yang sama. Yang kedua adalah pilih baris ataupun kolom yang memiliki nilai penalti terbesar atau tertinggi. Lalu yang ketiga, mengalokasikan sebanyak mungkin ke sel visible dengan biaya transportasi terendah yang dilalui oleh baris atau kolom yang memiliki penalti tertinggi. Yang keempat, lakukan kembali langkah pertama dengan mengecualikan atau tidak mengikut sertakan baris atau kolom yang sudah dipilih sebelumnya. Metode penelitian ini, yang pertama yang dipakai adalah studi literatur
yaitu mencari artikel terkait permasalahan dan melakukan analisa perbandingan terhadap hasil dari penelitian sebelumnya beserta hasil perhitungan sebelumnya dengan hasil perhitungan menggunakan metode Vogel, approximation method. Penulis juga mencari informasi mengenai penerapan metode FAM melalui internet, baik itu mengambil sumber dari e-book ataupun jurnal terkait dengan penerapan metode FAM di dalamnya, dan mempersiapkan dataset yang digunakan. Kedua, menyiapkan dataset. Dataset yang diterapkan pada penelitian ini adalah berdasarkan referensi jurnal yang berjudul Optimasi Biaya Transportasi Distribusi Barang dengan menggunakan metode Northwest Corner. Dan ketiga adalah menerapkan metode FAM ke dalam dataset. Berikut adalah perhitungan metode FAM pada dataset. Ini adalah dataset yang dipakai. Dataset yang dipakai berisikan 5 lokasi sumber dan 5 lokasi tujuan beserta nilai supply dan demand-nya masing-masing. Di sini ada Digital Express dengan kapasitas angkutnya adalah 9.800, Sinar Aji 9.600, Dakota sampai dengan Santosa beserta kapasitasnya. Dan di sini adalah demand-nya dari Yogyakarta, dia permintaannya ada 7.898 sampai dengan Semarang. Di sini kita bisa lihat perbedaannya, ada perbedaan antara jumlah kapasitas dan permintaan ya. Lalu sesuai dengan data yang tadi terjadi perbedaan antara jumlah supply-nya yaitu 44.800, sedangkan jumlah permintaannya itu sebanyak 38.400, maka kita akan menambahkan kolom dummy. Di kolom dummy ini dia memiliki biaya transportasi 0 karena memang tidak ada biaya transportasinya. Namun di bagian permintaannya kita menambahkan 6.400 agar menyeimbangkan dengan nilai kapasitasnya. Dan di sini di kolom dataset ini kita akan mencari biaya penalti. Untuk biaya penalti ini kita akan mengurangi 2 biaya transportasi terkecil. Kalau kita lihat di sini biaya transportasi terkecil adalah ada di kolom dummy 0 dan juga di kolom Semarang 650. Sebenarnya bisa mana aja, yang penting di sini ada yang terkecil adalah 650 dan 10. Jadi itu kita kurangkan, kita dapatkan hasilnya untuk baris pertama, baris kedua 650 sampai baris kedua dan selanjutnya. Untuk kolom juga sama. Kalau kita lihat di kolom Yogyakarta, 2 nilai transportasi terkecilnya ada di 650 dan 500. Itu kita kurangkan menghasilkan 150 untuk biaya penalti di kolom tersebut. Sampai dengan semua kolom kita hitung. Oke, kita dapat biaya penalti. Dan untuk itu di biaya penalti tadi itu masuk iterasi pertama. Di iterasi pertama itu kita dapat biaya penalti tertinggi itu ada di kolom Dakota dengan nilai biaya penaltinya 750. Lalu nanti setelah itu kita akan mengalokasikan ke sel-sel sebanyak mungkin. Di sini saya alokasikan sebesar 640. Kalau misalnya bisa dilihat di kolom bawah ya, saya alokasikan di kolom Dakota Dummy 6.400, lalu di kolom Dakota Salatiga 3.000 karena di sel tersebut memiliki biaya transportasi terkecil. Jadi untuk alokasi saya alokasikan sebanyak 6.000 dan 3.000. Lalu di sini untuk alokasi di baris Dakota itu sudah terpenuhi ya, karena jumlahnya sudah 9.400. Dan di kolom dummy juga sudah terpenuhi karena sudah terpenuhi 6.400. Jadi baik baris Dakota ataupun kolom dummy next nggak bisa diikutkan lagi ke dalam perhitungan. Oke, perhitungan lanjutan. Tadi sudah di iterasi pertama sudah ditemukan ini ya lokasinya. Sekarang di iterasi kedua. Di iterasi kedua juga sama, kita lakukan lagi perhitungan biaya penaltinya. Di iterasi kedua kita masih mengurangi ya
Di sini terkecilnya adalah ada di 800 dan juga 650. Itu kita kurangkan sehingga dapat penalti yang di sisi kanan untuk penalti baris. Lalu di bawah juga ada biaya hasil hitungan penalti untuk kolom. Dan untuk di iterasi 2 ini saya ambil di kolom Salatiga karena dia memiliki biaya penalti terbesar sebesar 200 nilai penaltinya. Lalu selanjutnya saya mengalokasikan sebanyak 6.619 pada kolom Sinar Aji Salatiga karena sebelumnya udah ada 3.000 ya, jadi saya memenuhi 6.619 agar permintaan dari kolom Salatiga ini terpenuhi. Jadi untuk iterasi kedua ini kolom Salatiga sudah tidak bisa lagi diikut sertakan ke perhitungan selanjutnya karena sudah terpenuhi. Oke, di iterasi ketiga tetap sama, kita menghitung lagi biaya penaltinya. Untuk perhitungan biaya penalti yang kotak-kotak yang ada tanda silang ini sudah tidak bisa diikutkan lagi untuk perhitungan penaltinya. Jadi di perhitungan atas nih yang di kolom pojok kiri atas itu kita hitung lagi biaya penaltinya ya. Kalau kita lihat dari kolom yang pojok kiri atas, itu berarti nilai terkecilnya masih ada di 650 dan 800. Itu kita kurangkan lagi untuk mencari biaya penalti ketiga. Dan biaya penaltinya ada di sebelah kanan ya, di sisi kanan yang iterasi ketiga. Yang di kolom juga sudah saya hitung ada di bawah. Dan untuk yang iterasi ketiga ini, saya lakukan di kolom Yogya. Di kolom Yogya ini saya alokasikan sebanyak 4.917 di sel Cito Express Yogya. Dan juga sebesar 2.981 di sel Sinar Aji Yogya. Jadi untuk memenuhi permintaan di kolom Yogya dan untuk di iterasi ketiga ini permintaan di kolom Yogya sudah terpenuhi karena sudah tidak bisa lagi diikutsertakan di perhitungan selanjutnya. Lalu masuk ke iterasi keempat masih sama, kita hitung lagi penalti barisnya dan juga penalti kolomnya sesuai dengan yang ada di keterangan di samping dan di bawahnya ya. Untuk di iterasi keempat ini sama, saya mengalokasikan sebesar 4.883. Untuk iterasi keempat ini saya pilih di baris Cito Express. Di baris Cito Express ini sebelumnya sudah ada 4.917 di kolom di Cito Express Jogja, jadi saya mengalokasikan sebanyak 4.883 supaya pas ya memenuhi permintaan memenuhi kapasitas 9.800 di baris tersebut. Jadi untuk di iterasi 4 itu saya mengalokasikan 4.883 agar kapasitas barisnya terpenuhi. Dan di iterasi keempat untuk baris Cito Express juga sudah dinyatakan terpenuhi karena sudah tidak bisa diikutsertakan lagi atau diisi lagi di perhitungan selanjutnya. Masuk ke iterasi 5. Di iterasi 5 yang saya pilih adalah di baris Cobra. Di baris Cobra ini dia punya kapasitas 8.500 karena sebelumnya sebelumnya belum terisi ya di iterasi keempat. Baris Cobra masih kosong jadi masih bisa saya isi di baris dengan nilai distribusi dengan biaya transportasinya yang 750 di sel 750 dan juga 900 itu saya isi sebanyak 6.208 maksud saya dan juga 2.292 itu saya isi di 750 di sel dengan distribusi 750 dan 900 karena mereka mempunyai nilai terendah di baris ini. Jadi saya isi di baris tersebut. Dan di sini juga di iterasi kelima baris Cobra sudah terpenuhi. Sudah memenuhi nilai kapasitasnya 8.500. Jadi sudah tidak bisa diikutsertakan untuk perhitungan selanjutnya. Lalu di iterasi ke-6, di iterasi ke-6 itu setelah dihitung kembali untuk biaya penaltinya, untuk iterasi ke-6 ini saya mengerjakan di kolom Purwokerto karena di kolom Purwokerto ini punya biaya penalti tertinggi 950 dan di kolom Purwokerto ini saya masukkan 4.832 karena kalau dilihat dari
yang di pojok atas itu hanya tinggal kolom yang kosong, jadi bisa diisi 4.832 untuk memenuhi permintaan dari kolom Purwokerto. Nah, selanjutnya karena tinggal tersisa satu, jadi tinggal dilengkapi saja. Saya lengkapi, saya isi sebanyak 2.668 untuk sel Santoso Cirebon. Dan ini semua sudah selesai. Untuk total biaya transportasinya, seperti yang dilihat, ini bisa kita jumlahkan, kita kali untuk biaya barang yang dikirimkan dengan nilai ininya, transportasinya. Di sini ada 4.917 dikali 650, ditambah lagi dengan 4.883 dikali 650, ditambah 2.981 kali 500, dan seterusnya sampai semua yang ada di kolom-kolom yang berwarna hijau ini, semua kita masukkan ke dalam perhitungan dan menghasilkan sejumlah Rp26.666.050. Dan ini untuk pengujian PAM menggunakan aplikasi POM QM. Untuk uji PAM dengan POM QM sendiri adalah kita bisa memasukkan ke dalam POM QM. Kita bisa buka dulu POM QM-nya, terus kita pilih modulnya apa. Bisa dipilih dari yang ada di panel kiri sini. Bisa pilih modulnya, pilih modul transportasi, lalu diklik, nanti dia akan keluar tampilan seperti ini. Tinggal di bagian titel tinggal dimasukkan nama PT-nya atau nama proyeknya, terus number of source itu lokasi sumber, number of destination itu lokasi tujuan, lalu kita ingin lakukan maximize atau minimize, ini kita pilih di bagian objektif, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah saya masukkan untuk yang di POM QM, saya masukkan semua sesuai dengan dataset yang ada, termasuk dengan data kolom dummy juga saya ikut sertakan di dalam POM QM ini supaya seimbang. Lalu kita pilih metodenya, jangan lupa maximize dan minimize-nya juga dipilih. Untuk metode saya pilih Kogels karena yang saya kerjakan adalah metode PAM. Lalu ini dalam hasilnya adalah seperti ini. Untuk hasilnya dia kalau menggunakan POM QM dia menghasilkan 25.849.450. Memang lebih kecil hasilnya daripada perhitungan manual Excel yang saya kerjakan. Dan ini adalah pembagian pengirimannya ya, disertai dengan ongkos kirimnya. Di sini ada Purwokerto sebanyak 4.249 kilo maksud saya, dikali dengan biaya kirimnya dan lain-lainnya untuk Sinar Aji dan kota-kota tujuan lain. Lalu untuk kesimpulan dari penelitian saya, berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, kesimpulannya pertama, metode PAM dapat diterapkan untuk mengoptimalisasi kembali biaya distribusi pada penelitian ini. Lalu yang kedua, hasil yang didapatkan pada penelitian ini yaitu metode PAM memiliki hasil total biaya distribusi sebesar Rp26.666.050, di mana hasil tersebut lebih rendah dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan metode NWC, yaitu sebanyak Rp27.206.450. Dan yang ketiga, nilai optimasi antara perhitungan manual dengan POM QM sangat mungkin berbeda, sangat mungkin terjadi perbedaan, tapi tetap menghasilkan nilai optimal jika dibandingkan menggunakan metode sebelumnya, yaitu metode NWC. Ya. Sekian presentasi dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menanyakan.